Oke Pak, di sini saya ingin menjelaskan tugas pekan 6 nomor 1. Pada soalnya diminta untuk menampilkan increment, yaitu increment kelipatan, yang kelipatannya bisa kita tentukan sesuai dengan input yang akan kita berikan. Jadi di sini seperti biasa, variabel di deklarasi, yaitu variabel awal, akhir, increment, dan i, saya deklarasi sebagai integer. Lalu di sini saya menampilkan kepada user judul program. Lalu setelah itu saya meminta input data dari user, yaitu pada angka berapa counter dimulai, yang mana itu adalah nilai awalnya. Lalu angka berapa counter diakhiri, yaitu nilai akhirnya. Lalu di sini meminta input berapa kenaikan atau increment yang kita inginkan atau kelipatan yang kita inginkan. Misalnya kita tentukan nilai awalnya 0, lalu nilai akhirnya 10, kita masukkan input kenaikan increment yang kita inginkan, misalnya 2, maka dia akan menjalankan kelipatan 2. Contohnya 0, 2, 4, 6, 8, 10. Lalu sini saya masukkan ke loop while do. Di awal i saya beri nilai awal yang telah di input. Lalu pada while itu jika i lebih kecil dari nilai akhir, maka perputaran atau loop akan terus berjalan sebelum i lebih besar atau sama dengan akhir. Lalu di sini i plus sama dengan increment, yang artinya i sama dengan i tambah increment. Increment itu yang sudah di input datanya. Lalu di sini ditampilkan menggunakan printf. Untuk soal nomor 2, saya memilih soal nomor 1 dan 2 pada tabel. Di sini diminta untuk menampilkan angka 1 sampai 64 secara berurut. Nah, di sini saya awal-awal deklarasi variabel i sebagai integer, lalu saya masukkan ke perulangan for atau for loop. Sini nilai i saya beri nilai awal 1, lalu perputaran akan tetap berlangsung jika i masih lebih kecil dari 64, sesuai dengan soal dari 1 sampai 64 secara berurut. Lalu di sini i diberikan rumus kelipatan 2 karena pada pangkat 2 maksud saya. Karena pada soal seperti itu. Lalu di sini kita tampilkan menggunakan printf. Untuk soal nomor 2 yang B, di sini diminta untuk menampilkan angka 12 sampai angka 1 secara berurut. Seperti biasa kita tentukan atau deklarasi variabel i sebagai integer, yang mana di sini langsung saya setting nilainya di 12. Lalu saya masukkan ke while loop atau perulangan while, yang mana jika i lebih besar dari 1, maka loop akan stop, perputaran akan stop. Di sini kita decrement karena dia dari angka 12 ke angka 1 itu berkurang, jadi decrement secara berurut. Lalu kita tampilkan hasilnya kepada user menggunakan printf. Di sini saya menggunakan spasi tab agar dia berurutnya ke samping bukan ke bawah. Halo Pak, jadi di sini kita akan melanjutkan ke flowchartnya. Pada soal nomor 1, saya mulai dengan start, lalu saya buat preparationnya berdasarkan program. Lalu di sini saya masukkan ke proses, yang mana prosesnya adalah i plus increment, yang mana itu sama saja dengan i sama dengan i plus increment. Lalu saya masukkan ke pencabangan atau decision, yang mana jika i sama dengan increment, maka dia akan menampilkan nilai counter lalu akan stop. Tetapi jika i belum sama dengan increment yang diinput oleh user, maka dia akan mengulangi perputaran sampai mencapai i sama dengan increment. Lalu untuk soal nomor 2 yang A, kita mulai dengan start, lalu preparation berdasarkan program. Lalu di sini prosesnya adalah i sama dengan i kali 2. Lalu saya masukkan ke pencabangan atau decision. Di sini i sama dengan 64. Jika i sama dengan 64, maka dia akan menampilkan urutan nilai i dari 1 sampai 64, lalu dia akan stop. Lalu jika i belum sama dengan 64, maka dia akan mengulangi perputaran i kali 2 sampai mencapai nilai yang diinginkan. Lalu untuk soal nomor 2 yang B, kita mulai dengan start, preparation berdasarkan program. Lalu prosesnya adalah i decrement, karena dia soalnya meminta urutan angka 12 ke angka 1 yang mana itu menurun, jadi kita buat decrement. Lalu kita masukkan ke pencabangan. Jika i lebih besar dari 1, maka dia akan menampilkan nilai i lalu stop. Jika belum, maka dia akan mengulangi perputaran.